지금 though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum, halo guys, perkenalkan nama saya Naila Zuro dengan NIM 159. Kalian tahu nggak sih apa itu monumen? Monumen adalah sebuah bangunan baik berbentuk tiang maupun menara yang biasanya dijadikan ikon ataupun lambang dari suatu negara yang biasanya itu terdapat sejarah penting di dalamnya. Di Purwokerto itu ada loh satu wisata yang bernama Small World. Pasti kalian tahu kan apa itu Small World? Small World adalah suatu wisata yang banyak dikunjungi oleh banyak orang yang biasanya itu berisi tentang monumen-monumen baik di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Penasaran nggak apa aja sih monumen-monumen yang ada di Small World dan bagaimana sih sejarahnya? Langsung aja yuk ikuti keseruannya. Yang pertama ada Monumen Menara Eiffel, di mana monumen itu memiliki ketinggian kurang lebih 324 meter. Monumen ini itu terletak di kota Paris atau Prancis. Monumen ini itu dibangun oleh seorang insinyur yang bernama Gustave Eiffel pada tahun 1887 sampai 1889. Monumen ini itu ditandai sebagai pameran di seluruh dunia. Bangunan ini itu tidak disetujui akan kehadirannya. Namun Gustave Eiffel itu berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa monumen ini itu akan menjadi sebuah keajaiban teknik dan menjadi sebuah arsitektur yang menarik di seluruh dunia. Hingga akhirnya masyarakat itu luluh akan ucapan dari Gustave Eiffel dan menara ini pun diselesaikan tepat pada waktunya. Yang kedua ada Marion Singapura, di mana Marion ini dirancang sebagai lambang Singapore Tourist Promotion Board atau dan STPB pada tahun 1964. Dan kepala singa ini dengan badan ikan di atasnya itu melambangkan puncak ombak bagi Singapura bagi seluruh dunia. Patung Marion ini dirancang oleh seseorang yang bernama Christopher Carter Bennett dan dibangun oleh seorang seniman yang bernama Lim Namsen pada tahun 1960. Patung ini berukuran kurang lebih 8,6 meter dan memiliki bobot sebenarnya kurang lebih 70 ton. Patung Marion tidak hanya ada satu saja di Singapura, namun patung Marion memiliki ukuran yang lebih kecil dan dinamakan dengan Cup. Cup adalah anak dari Marion yang keduanya dibangun di depan Singapura River. Marion Cup ini terletak kurang lebih 28 meter di belakang patung Marion. Kedua patung tersebut ini diresmikan pada tanggal 15 September 1972. Namun sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 1964. Sebelumnya, patung Marion dan anaknya Cup ini ditempatkan di depan Singapore River di seberang Elizabeth Wharf. Namun akhirnya patung ini itu dipindah alokasikan yang berjarak kurang lebih 120 meter dari lokasi yang lama. Saat ini, lokasi patung Marion yang baru ini dinamakan sebagai Marion Park. Lokasinya memang sedikit jauh dan tapi lebih strategis karena menjadi lokasi yang memberikan sebuah panorama langsung ke Marriott by Sands, Esplanade Theatre, and the Lantern. Lalu untuk lokasi kampnya anak dari Marion tersebut ini berjarak sekitar 28 meter dari patung Marion tersebut. Yang ketiga ada kincir angin, di mana kincir angin sendiri ini bukan berasal dari Belanda. Kincir angin pertama kali ini ditemukan pada abad 500 sampai 900 Masehi oleh penduduk Rusia. Kincir angin ini dibangun khusus untuk membuat pabrik dalam melakukan aktivitasnya. Kincir angin muncul di Belanda pada awal 1400 Masehi dan digunakan untuk membeli biji-bijian dan jagung. Selain itu, kincir angin juga berfungsi untuk melakukan reklamasi pada daratan, yaitu dengan meringankan tangan dan memiliki kadar air terlalu tinggi atau bahkan terendam air laut agar layak dihuni atau digarap. Kincir angin juga digunakan untuk membangun aktivitas pabrik menggeraji kayu di Belanda pada masa lampau. Pabrik menggeraji tersebut kemudian memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarahnya, karena Belanda untuk membangun kekuatan dalam pelayaran hingga mencapai zaman keemasan pada abad ke-17. Belanda disebut negara kincir angin karena
Belanda memiliki lebih dari 1.200 kincir angin di Belanda. Salah satu kincir angin yang ada di Belanda itu bernama Search adalah kincir angin yang ada di Belanda yang memiliki ciri khas khusus dan beralokasi di Belanda tersebut. Nah, itu adalah beberapa monumen yang ada di Smalbard. Masih banyak lagi loh monumen-monumen di seluruh dunia yang belum kalian ketahui di Smalbard. Sampai sini dulu video tag kali ini. Bye-bye!